Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dede Komara, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aulia Putri, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini kelompok 1 ingin membahas tentang komunikasi bisnis internasional. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aji Surya Maulana, yang kedua ada Adelia Ramadanti, yang ketiga ada Agustina Ebo, yang keempat saya sendiri Aulia Putri, dan yang kelima ada Haikal Purnama. Selanjutnya saya akan membacakan juga apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran komunikasi bisnis internasional adalah untuk mempersiapkan seseorang agar mampu berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan bisnis yang mampu melibatkan berbagai budaya dan bahasa. Di dunia yang semakin terhubung, bisnis tidak hanya berjalan di dalam negeri, akan tetapi juga bisa sampai antar negara. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara berkomunikasi yang baik, serta secara langsung maupun tidak langsung, melalui media digital dengan klien, kolega, atau mitra bisnis lainnya yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membacakan poin-poin materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis internasional, yang kedua ada strategi komunikasi bisnis internasional, ketiga ada fenomena global village, keempat ada pemahaman pemasaran global, yang kelima ada tantangan komunikasi bisnis internasional, yang keenam ada mengamati lingkungan pemasaran global, yang terakhir adalah tantangan sistem informasi global. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadanti. Di sini saya akan membacakan PPT tentang komunikasi bisnis internasional. Pengertian komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan dalam konteks bisnis antara individu atau organisasi yang berasal dari berbagai negara dan budaya. Hal ini mencakup komunikasi lisan dan tertulis yang dilakukan dalam berbagai bahasa dan media baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui email, video conference, atau media sosial. Dalam komunikasi bisnis internasional, penting untuk memahami perbedaan budaya, kebiasaan, nilai, dan bahasa yang bisa mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Menurut MC Luhan, dunia ini sudah semakin mengecil dan diibaratkan dengan global village, dunia bagi desa yang mudah dijangkau. Di era globalisasi seperti sekarang ini, orang sudah tidak memandang manusia dari hubungan antara suku, antara bangsa dan negara. Mereka sudah memandang tentang ekspansi dan penguasaan terhadap pasar dunia secara global. Tak heran bila akhirnya banyak perusahaan melakukan perluasan pasarnya dengan membuka beberapa cabang di beberapa negara lain. Inti dari komunikasi bisnis dalam pemasaran global adalah kesamaan pandangan pelanggan dan khalayak. Jadi dalam memahami fenomena global tidak hanya selalu berorientasi pada produk, tapi lebih pada komunikasi hingga respon dan reaksi yang diberikan bisa bersifat positif dan menguntungkan. Fenomena global village menciptakan peluang besar dalam komunikasi bisnis internasional, namun juga menuntut adaptasi dan strategi yang lebih fleksibel dan efektif untuk menghadapi tantangan budaya dan komunikasi. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Agustina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Adelia Ramadanti tentang tantangan komunikasi bisnis internasional. Yang pertama ada bahasa. Sehubungan dengan pandangan atau strategi komunikasi bisnis global, adaptasi atau penerjemahan bahasa bisa menjadi masalah bila terdapat perbedaan interpretasi dalam penafsiran bahasa itu sendiri. Yang kedua ada buta huruf.
Bila menghadapi masyarakat yang banyak buta huruf, maka komunikasi harus lebih difokuskan pada hal-hal yang menarik dari sisi gambar dan efek perangsangan panca indera. Misalnya dengan permainan warna dan keunikan-keunikan lainnya. Yang ketiga ada warna. Warna menyimbolkan sesuatu yang demikian di dalam masyarakat melihat sesuatu hal. Memahami warna yang ada dalam masyarakat harusnya bagaimana sosial budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat ada gestur dan gerak. Gestur, gerak, dan isyarat tubuh hampir sama dengan warna karena bisa menyimbolkan sesuatu yang gamblang. Misalnya bagi orang India, menggelengkan kepala adalah tanda setuju, berbeda dengan Indonesia. Menggelengkan kepala berarti menolak. Poin selanjutnya ada budaya. Budaya adalah faktor paling utama yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis global. Gestur, isyarat, warna, dan bahasa semua akan tertuju pada tatanan budaya dalam masyarakat. Yang keenam ada keberadaan media. Adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan secara opsional dalam transfer pesan informasi. Pemilihan media dalam komunikasi bisnis perlu pertimbangan karakteristik pelanggan atau khalayak. Yang ketujuh ada negosiasi dan penjualan harga. Menentukan strategi komunikasi bisnis dalam cakupan global adalah memahami dan mengetahui karakteristik dalam standar sistem perdagangan dan jual beli negara tersebut. Yang ke-8 ada berbeda aturan hukum. Memahami hukum dapat sebagai upaya mengetahui karakteristik negara dari sisi kebijaksanaan. Hukum harus diakui sebagai pelindungan bagaimana perusahaan dapat melancarkan komunikasi bisnis dalam usahanya. Yang berikut ke-9, kompetitor. Mengetahui kompetitor adalah cara yang paling cocok dalam melakukan pemasaran bisnis yang dijalankan secara global. Siapakah kompetitor dari tingkat perusahaan internasional, transnasional, atau dalam bentuk lokal? Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji Surya. Terima kasih. Strategi dalam komunikasi internasional. Beberapa strategi komunikasi bisnis dalam pemasaran global yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hubungan memperluas daya jangkau pasarnya. Yang pertama itu strategi sentralisasi dan produksi. Strategi ini ada atas keinginan dan ide dari jajaran eksekutif yang bersifat sepenuhnya top down. Artinya bahwa strategi dan teknik global ditentukan oleh jajaran eksekutif saja. 2. Strategi desentralisasi dan produksi. Diartikan sebagai strategi tetap yang dilakukan oleh pusat atau jajaran eksekutif. Tetapi perusahaan di sini memakai agen lokal atau bantuan perusahaan lain sebagai konsultan. Dalam strategi bisnis yang ada, 3. Sentralisasi dan produk lokal. Strategi ini adalah model yang memadukan dengan menjunjung nilai-nilai kelokalan yang ada dan mungkin pernah berhasil. Pada strategi model ini, konsep promosi perusahaan pusat akan sangat dipegang teguh, tapi tetap mengadopsi nilai-nilai kelokalan. 4. Strategi produk sentral dan lokal. Dalam strategi ini adalah sistem jejaring komunikasi global di dunia ini karena untuk ini sangat berpengaruh secara langsung kepada sistem strategi komunikasi bisnis yang dijalankan. Pemahaman global. Langkah awal pemahaman komunikasi bisnis internasional. Perdagangan internasional telah berkembang pesat sejak 1969 dengan jumlah perusahaan multinasional yang meningkat tajam dan perdagangan dunia yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan produk domestik bruto global. Perusahaan besar seperti Coca-Cola, GE, dan Ford telah menjadikan global
pasar global sebagai tujuan utama. Sementara perusahaan asing juga menguasai pasar domestik. Kompetisi global semakin intensif dan perusahaan-perusahaan harus mampu mengatasi tantangan ini untuk tetap bertahan. Salah satu kunci sukses dalam menghadapi persaingan global adalah pemahaman yang baik tentang komunikasi bisnis internasional yang menjadi faktor penting dalam mengembangkan hubungan dan strategi bisnis pasar global. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu ada mengamati lingkungan pemasaran global. Yang pertama, ada mengamati lingkungan pemasaran global. Yang kedua, memutuskan apakah akan memasuki pasar global. Yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang keempat, memutuskan cara memasuki pasar. Yang kelima, memutuskan program pemasaran global. Yang keenam, memutuskan organisasi pemasaran global. Yang ketujuh, memutuskan komunikasi bisnis global yang tepat. Alur keputusan utama komunikasi pemasaran internasional. Selanjutnya, ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi bisnis global. Yang pertama, gangguan diplomatis. Permasalahan dalam melibatkan anggota industri lain masuk ke sistem informasi bisnis global. Pembatasan global merupakan jalan yang berbatasan dengan komunikasi berjangkauan luas. Yang kedua, ada persoalan teknologi. Perbedaan telekomunikasi seringkali sekedar bisa menyampaikan informasi berkecepatan minim serta derajat transmisi yang rendah. Selanjutnya ada minimnya motivasi pihak manajemen anal perusahaan. Sebagian merasakan jika bisa memimpin anak perusahaan tidak memerlukan dukungan dan tanpa memperlihatkan regulasi yang diberlakukan pada perusahaan pusat menjadi masalah yang kurang diperhatikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi bisnis internasional membutuhkan keterampilan lintas budaya berdasarkan global dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan dalam komunikasi bisnis internasional berperan penting dalam mengembangkan hubungan yang penting dan saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing global perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.